Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Usman Ugi. Baiklah, di kesempatan kali ini kami akan memberikan dua berita terupdate untuk P3K Guru di tahun 2021. Oleh karena itu silakan simak videonya sampai selesai, dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami update informasi terbaru seputar P3K Guru, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke teman-teman, langsung saja terkait dengan informasi atau berita pertama yang akan kami sampaikan. Sesuai dengan berita yang disampaikan di media gpnn.com yang disampaikan atau diposting pada hari Rabu 29 September 2021 dengan judul "Pengumuman kelulusan P3K Guru tahap 1 ditunda, lebih banyak honorer lulus". Nah, di sini info selengkapnya. Pengurus Forum Honorer Non Kategori 2 Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia atau disingkat dengan FHNK2 PGHRI, Pak Aji Susanto menyambut gembira penundaan kelulusan P3K 2021 tahap 1. Yang mana penundaan ini dinilai sebagai sinyal Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek Mas Nadiem Makarim untuk merespon 5 usulan FHNK2 PGHRI yang sudah disampaikan kepada PGRI, pemerintah, dan Panja Guru Tenaga Kependidikan Honorer menjadi aparatur sipil negara atau PGTKH ASN Komisi 10 DPR RI. Dengan bonus tambahan pada nilai kompetensi teknis akan membantu honorer non K2 sehingga lebih banyak yang lulus tes P3K Guru 2021, kata Pak Haji kepada gpnn.com Rabu 29 September. Dia menyebutkan ada banyak guru honorer terutama yang mengabdi di sekolah induk, ada formasinya tetapi tidak memenuhi passing grade P3K Guru tahap 1. Dengan adanya tambahan afirmasi pada nilai kompetensi teknis yang tadinya tidak lulus passing grade, kemungkinan besar bisa lulus P3K 2021. Pak Haji mengatakan, dalam masa tunggu pengumuman seleksi P3K Guru tahap 1, mereka mencoba mengusulkan kepada pemerintah daerah supaya kuota 1 juta P3K bisa terpenuhi pada 2022 mendatang tentunya. Mengingat kuota P3K Guru 2021 itu sangat sedikit, tidak sebanding dengan jumlah honorer yang ada. Jadi kami harus berkompetisi dengan rekan honor lainnya dalam satu sekolah, ucap guru honorer non K2 di Kabupaten Tegal ini. Kemudian dia berharap kuota 1 juta guru P3K bisa terpenuhi tahun depan. Namun kembali lagi kepada Pemda apakah mau atau tidak mengusulkan kebutuhan P3K 2022 untuk formasi guru. Mudah-mudahan kuotanya segera terpenuhi agar pemerintah bisa melakukan tata kelola guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pungkas Pak Haji ya. Nah, terkait dengan untuk formasi P3K tahun 2022 sudah kami infokan juga sebelumnya, yaitu terkait dengan Komisi 2 yang mendesak Pemda untuk pengangkatan honorer tentunya baik yang guru maupun yang teknik honorer agar disediakan formasinya di tahun 2022. Kemudian yang perlu kita juga ketahui, memang untuk pengumuman sampai saat ini memang belum diumumkan. Tentunya kita berharap dengan adanya penundaan semoga saja merupakan sinyal dari Kemendikbud honorer yang mengikuti P3K di tahap 1 itu banyak lulus. Mengingat beberapa waktu yang lalu terkait dengan pengumuman hasil seleksi administrasi juga banyak drama terkait dengan pengunduran pengumuman seleksi administrasi. Nah, pada akhirnya Kemendikbud pun menyampaikan kabar gembira, dan rata-rata semua untuk peserta yang ikut di tahap 1 itu atau semua peserta yang akan mengikuti seleksi P3K Guru tahun 2021 itu diloloskan. Kemudian informasi yang kedua yang akan kami sampaikan ini berkaitan juga dengan P3K, di mana di media gpnn.com juga memberitakan ada kabar gembira untuk P3K, seluruh honorer K2 dan non kategori harus tahu, yang diposting sama pada hari Rabu 29 September 2021. Di mana di sini anggota Komisi 2 DPR RI Pak Hugua memastikan kesejahteraan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K setara dengan PNS.
Penyetaraan tingkat kesejahteraan P3K dan PNS itu akan diperkuat dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ASN. Dengan kesejahteraan dua jenis ASN yang setara itu, Pak Augua meminta honorer K2 maupun non-kategori tidak perlu ragu menjadi P3K. Tidak usah ngotot menjadi PNS, P3K itu juga ASN, kata Hugua kepada gpnn.com Rabu 29 September. Diakuinya tahapan seleksi P3K 2021 yang lalu memang prosesnya sangat panjang. Namun kini honor K2 yang sudah menjadi P3K bisa merasakan peningkatan kesejahteraan. Di sisi lain, menurut pandangan politik PDI Perjuangan ini, honor K2 yang lulus P3K 2029 yang lalu itu jauh lebih beruntung. Sebab, lanjut Pak Augua, mereka tidak mengalami persaingan pada seleksi P3K 2021. Kemudian, beliau menjelaskan lagi, ini masih masa transisi. Banyak Pemda yang belum memahami P3K itu, ujarnya. Namun Pak Augua yakin P3K akan menjadi profesi paling diincar para pelamar yang ingin menjadi ASN. Pemda juga tidak akan menolak mengalokasikan anggaran P3K di APBD-nya. Dia menambahkan dalam revisi Undang-Undang ASN, kedudukan P3K akan diperkuat sehingga benar-benar setara seperti soal jenjang karir dan pensiun. Semua itu akan kami atur dalam revisi Undang-Undang ASN agar ada kebanggaan menjadi P3K, pungkas Pak Augua. Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Pak Bima Haryawibisana mengungkapkan, mulai tahun 2022 pemerintah akan memprioritaskan rekrutmen ASN jenis P3K. Pengurangan jumlah PNS akan dilakukan secara bertahap hingga persentasenya tinggal 20%. Nantinya PNS hanya untuk jabatan struktural. Seperti itu teman-teman, terkait dengan penguatan untuk bagi rekan-rekan yang nantinya lulus di P3K di tahun 2021. Tentunya terkait dengan tingkat kesejahteraan itu nanti akan disamakan dengan PNS pastinya. Oke teman-teman, itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dari Ismail. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.